Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Arnisa. Di sini saya akan menjelaskan materi peran media dalam pembelajaran. Saat kegiatan mengajar, para guru sering menghadapi persoalan-persoalan tentang bagaimana cara mempermudah belajar siswa. Usaha guru dalam membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan. Di antaranya, tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang akan dipelajari, metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. Seperti yang disebutkan tadi, banyak unsur yang mempengaruhi kemudahan belajar siswa dalam memperoleh pengetahuan, salah satunya media pembelajaran. Menurut penjelasan Iwan Falahuddin, peran pembelajar adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing, dan memotivasi para pembelajar agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. Bukan hanya sekedar sumber belajar yang berupa orang, melainkan juga sumber belajar yang lain. Dengan adanya sumber belajar, maka peserta didik dapat mengerti materi yang dipelajarinya. Salah satu sumber belajar yang dikenal selama ini adalah media pembelajaran. Media pembelajaran mempermudah guru dalam menyampaikan materi, sehingga siswa dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan guru. Sikun pribadi menyatakan bahwa proses belajar mengajar dipengaruhi oleh sumber belajar, antara lain yang pertama, people, yaitu orang yang berada di sekeliling siswa, seperti guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kedua, message, yaitu pesan atau informasi yang disampaikan, seperti bahan pelajaran, alat pengajaran, misalnya LCD, radio, TV, teknik maupun lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwidiana, NIM 12205183015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ira mengenai peran penting media pembelajaran. Nah, kita perlu mengembangkan media pembelajaran demi pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, peran penting media pembelajaran itu sendiri diantaranya yang pertama sebagai alat untuk berkomunikasi antara siswa dan gurunya. Yang kedua, sebagai alat memperjelas penyampaian materi. Yang ketiga, sebagai alat untuk menumbuh kembangkan minat siswa agar mereka itu mencari tahu apa yang sedang mereka pelajari saat itu. Kemudian, menurut Kemp dan Dayton, peran penting media pembelajaran itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama, pesan pembelajaran dapat terstandarkan. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif dengan memanfaatkan teori belajar. Menurut Sujiana, media pembelajaran itu bukan hanya berfungsi sebagai tambahan, tetapi juga sebagai alat bantu untuk pembelajaran itu agar efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Sandrul Hasana, NIM 12205183008. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media ajar bagi sebuah pembelajaran. Jadi, media ajar itu merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah pembelajaran. Kenapa demikian? Karena media belajar itu merupakan bagian yang menentukan efektivitas dan efisiensi sebuah pembelajaran. Nah, apa saja toh fungsi-fungsi media ajar itu? Di sini saya sudah merangkum menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, dapat memberikan stimulasi belajar bagi siswa.
Yang ketiga, dengan media ajar ini siswa dapat mengulangi materi-materi yang sudah dipelajari. Yang keempat, dapat memberikan umpan balik secara cepat. Yang kelima, dapat membangkitkan respon siswa. Yang keenam, dapat menggalakkan latihan secara serasi. Nah, fungsi media ajar sendiri itu, media ajar sendiri itu juga bisa berfungsi secara efektif dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan tanpa kehadiran seorang guru. Jadi pembelajaran bisa lebih fleksibel dengan menggunakan media ajar ini karena siswa dapat belajar sendiri tanpa adanya kehadiran seorang guru. Jadi misal ada guru tiba-tiba ada kepentingan mendadak atau seperti apa, bisa sekali menggunakan media ajar ini jadi salah satu pilihan yang dapat digunakan agar tanpa kehadiran guru pun siswa juga masih tetap bisa melakukan pembelajaran. Nah, apalagi dalam daring seperti ini, media ajar itu sangat berguna sekali. Nah, dalam konteks itu jadi media ajar ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa sendiri. Nah, kenapa guru? Karena dengan media ajar ini guru dapat dengan media ajar ini dapat meringankan beban guru dalam menjelaskan materi-materi dan gimana caranya agar siswa itu cepat paham dengan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Jadi media ajar ini itu bisa menjadi tolak ukur juga, tolak ukur dalam sebuah pembelajaran agar pembelajaran itu berlangsung secara maksimal. Nah, di sisi siswanya, media ajar ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap pengetahuan siswa pengetahuan yang diterima oleh siswa, karena dengan media ajar ini otomatis siswa akan lebih cepat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, karena media ajar sendiri ini bisa memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa, pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Jadi siswa otomatis akan lebih cepat mengingat dan memahami sebuah materi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iniwakina Kajaharotin, NIM 1222051830002. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai manfaat dari media pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran itu terkadang memang salah satu faktornya karena bagaimana cara seorang guru itu menyampaikan atau membuat media pembelajaran. Nah, sehingga banyak para ahli itu menyebutkan bahwa manfaat dari media pembelajaran itu yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran itu lebih mencapai standar. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Dan yang keempat, peran guru itu menjadi lebih ke arah yang lebih positif. Selain itu, manfaat media pembelajaran itu juga berpengaruh kepada kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Nilai dan manfaat dari media pembelajaran itu salah satunya yaitu membuat konkret berbagai konsep yang abstrak. Maksudnya di sini adalah apabila ada konsep-konsep pembelajaran itu masih bersifat abstrak, itu guru dapat mengkonkretkan melalui media pembelajaran. Yang kedua, menghadirkan berbagai objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, di sini maksudnya apabila dalam materi pembelajaran itu guru memerlukan bukti yang nyata itu, namun suatu ketidakmungkinan apabila dibawa dalam lingkungan kelas, sehingga guru dapat menggunakan media pembelajaran melalui foto, video, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil ke dalam ruang pembelajaran. Maksudnya, apabila dalam materi tersebut itu memerlukan sebuah benda yang tidak mungkin untuk dimasukkan di dalam kelas, atau benda tersebut itu terlalu besar. Misalkan saja dalam pembelajaran itu membahas tentang kapal atau membahas tentang pesawat, kan tidak mungkin apabila kita membawa secara langsung dalam kelas, tapi guru itu dapat mencontohkan atau menunjukkan melalui miniatur atau gambar-gambar lain sebagainya. Yang keempat, memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, saya kira dari saya cukup sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.